nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman, saudara semuanya, pemirsa semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mulai kajian pertama kita pada malam yang berbahagia ini. Kita ngambil judul tentang akhlak ya, tentang akhlak. Menjadi pegangannya Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kalau saya memakai kitab Ihya cetakan Darul Minhaj, bukan DKI rupanya, Darul Minhaj. Darul Minhaj kelima. Dimulai dengan kitab Ajaibil Qalbi tentang keajaiban hati. Masya Allah, terima kasih atas cinta tadi. Jadi tentang Imam Ghazali tentunya saudara nanti bisa membaca sendiri tentang biografi beliau. Beliau wafat di tahun 505 Hijriah. Langsung kita mulai ke mukadimahnya. Baik. Ini kayak metode pesantren, kita pakai bermula aja Ustaz ya. Boleh, siap. Insyaallah. Itu yang diharapkan. Bismillahirrahmanirrahim, dimulai dari sampul Ustaz. Kitabu Ajaibil Qalbi. Ke atas dikit. Benar. Kitabu Ajaibil Qalbi. Ini satu kitab yang berisi, ke atas lagi dikit, yang berisi tentang keajaiban hati. Ini ya. Kemudian ada tulisannya di bawahnya lagi. Dikit lagi. Wahwal kitabul awwalu min rubu'il muhlika. Ke bawah. Ini. Halaman 7. Kitab Ajaibul Qalbi, kan ke bawahnya lagi dikit Ustaz. Isi kitabnya. Oke. Lagi. Oke. Bawah lagi? Lagi Ustaz. Banyak juga sampulnya nih. Nah, itu udah mulai isinya Ustaz. Kitabu Ajaibil Qalbi. Ini adalah membahas kitab tentang keajaiban hati, dalam kurung di bawah. Wahwal kitabul awwalu. Dianya kitab Ajaibul Qalbi itu kitab yang pertama min rubu'il muhlikat, dari seperempat hal-hal yang membinasakan. Min kutubi Ihya'i Ulumuddin, diambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Sampai di sini artinya begini, kitab Ihya ini Imam Ghazali mengarangnya dalam 4 jilid, beliau bagi 4. Satu jilid namanya seperapat, Rubu'ul Ibadah yang pertama. Nanti ada Rubu'ul Muamalah. Ya, ada namanya nanti Rubu'ul Muhlikat, berisi tentang penyakit hati, ketakaburan, kesombongan. Nah, kemudian dengki, iri, segala macam. Nanti di akhir jilid 4 biasanya namanya Rubu'ul Munjiat, seperempat yang menyelamatkan. Beliau membahas tentang syukur, bagaimana cara bersyukur, cara tawadhu kan, cara menghilangkan kedengkian, cara sabar dan seterusnya. Nanti kita akan melihat isinya pelan-pelan insya Allah sambil belajar. Amin, insya Allah. Ya. Halaman selanjutnya. Baik. Kitabu Ajaibil Qalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tahayyara duna idraki jalalihil qulub wal khawatir. Bermula segala puji itu bagi Allah. Allah alladzi tahayyara, yang jadi heran, duna idraki jalalihi, ketiadaan bisa mengetahui jalalnya Allah. Yang heran, duna, ketiadaan bisa memahami keagungannya Allah, al-qulubu, oleh segala hati-hati makhluknya, wal khawatiru, dan oleh segala pikiran-pikiran. Wa tadhashu fi mabadi isyraki anwarihil ahdaku wan nawadiru. Allah yang tadhashu, yang bingung. Dahisya yadhasyu, bingung. Yang bingung dalam permulaan bercahayanya nur-nur Allah. Oleh apa bingung atau kaget? Tadhasyu, oleh ahdaku, oleh segala mata-mata, biji mata, wan nawadiru, dan oleh segala pandangan-pandangan. Artinya cahaya Allah baru dasar saja sudah tidak bisa diterima, bukan tidak bisa diterima, tidak bisa dihadapi.
Karena untuk mengenal Allah nanti nggak bisa dengan indera mata, dengan indera zahir. Karena mengenal Allah nanti beliau akan menjelaskan yaitu dengan hati. Al-Muttali'i, kita na'an kepada Allahi. Allah al-Muttali'i ala khafiyatis sarairi. Allah yang mengetahui ia terhadap segala hal yang tersembunyi, khafiyat. As-sarair dari hati-hati. Hati maksudnya qalbun, dari hati manusia. Al-alimi bimaknunatid dhamair, Allah yang maha tahu dengan segala yang tersembunyi dari dhamair. Dhamir juga hati. Jadi ada tiga nih ya. Gimana? Makna ahdak sama nawazir sama ya tadi ya? Ada beda, cuma ahdak itu bola mata, kemudian nawadir itu bagian hitam dalam mata. Kalau bahasa kita kayak optik itu ya, untuk bisa melihat sesuatu. Oke. Kemudian Imam Ghazali nanti mengartikan sarair sirron itu hati, dhamir juga hati. Tentunya nanti ada perbedaan. Karena untuk istilah hati itu ada tingkatan. Pertama dimulai dari sadrun dada, ada nanti namanya qalb, ada sirrun, ada asrar, ada fuad, macam-macam kan, banyak istilah yang akan beliau jelaskan tuntas insyaallah di depan. Amin. Okay? Siap, stay tune terus teman-teman. Jangan lupa di-share-share ya. Kita ngaji kitab Ihya. Siap Ustaz, fadhal. Kalau mau ngebagi gimana caranya? Biar teman-teman aja yang ngebagi nanti Ustaz. Ustaz fokus aja, nggak apa-apa. Nanti teman-teman yang bergabung, sekali lagi teman-teman yang baru bergabung, kita malam ini pupun atau membuka kajian kitab Ihya Ulumuddin. Saya berharap minta bantuan teman-teman untuk di-share di semuanya, dan insya Allah yang akan mengisi kajian ini adalah guru kita bersama Fadilatul Mukarram Al-Ustadz Tengku Abdullah Yusuf. Beliau ini adalah musyrif yang membina kajian kitab I'anatul Talibin di setiap subuh di akun YouTube Gundul Mantul, atau ngaji kitab Gundul itu mantap betul ya. Jangan lupa di gip layarnya, di tap layarnya, mohon maaf. Di tap layarnya, di share, mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita semuanya. Ini ngaji masalah hati ini. Siap. Ustaz. Ini suaranya double, gimana caranya? Nah, itu dia. Nggak boleh turun, Ustadz, kalau udah masuk ke dalam, Ustadz. Ustadz sepertinya harus keluar dulu, nanti masuk lagi. Kekurangannya di TikTok begitu. Ya, kekurangannya di TikTok seperti itu. Ya, Ban. Silakan yang lain teman-teman nanti ikut menyimak ya kajian ini. Kalau main bergabung boleh, tapi nanti ikut dengan alur ketika beliau menjelaskan, baru nanti kita buka tanya jawab ya bersama-sama. Kita lanjutkan Ustaz. Kita lanjutkan. Fadhal Ustaz. Al-Mustaghni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mustaghni fi tadbiri mulkihi anil musyawiri wal muwaziri. Al-Mustaghni kita naik kepada Allah, Allah yang kaya, Allah yang tidak butuh, fi tadbiri mulkihi, dalam mengatur kerajaannya, tidak butuh anil musyawir, kepada orang yang diajak musyawarah, wal muwaziri, tidak butuh kepada para menteri. Wazir itu para menteri, pembantu. Wazir. Tapi biasanya kata-kata menteri wazirun, Tengku, bukan mawazir. Iya, maksudnya itu sama katanya wuzara. Wuzara kan menteri, Ustaz. Nah, itu kalimatnya sama, cuma di sini wadan fa'ala. Artinya Allah nggak perlu kepada departemen untuk musyawarah, untuk mengatur sesuatu. Nah, itu. Di sini Ibu Adia, Al-Mustaghni, Allah Maha Kaya dalam mengatur kerajaannya. Kaya dari apa? Anil musyawir. Dari yang diajak musyawarah. Wal muwazir, yang diajak sebagai pembantunya. Nggak perlu. Nah. Tasyuddu bihi azri, dalam doa Nabi Musa alaihissalam. Muqallibil qulub, Allah yang membolak-balikkan segala hati. Wa ghaffariz dzunub, Allah yang mengampuni segala dosa. Wa sattaril uyub, Allah yang menutupi segala aib-aib. Wa mufarrijil kurubi, dan Allah yang melonggarkan segala derita-derita dan kegundahan juga boleh ya. Titik dulu Ustaz. Sampai titik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebentar teman-teman, saya atur ya polanya ya. Nah, ini mudah-mudahan kebaca nih. Oke. Siap, barangkali Ustadz Hidayat atau teman-teman ada yang ingin bertanya,
sampai di sini. Jadi Tengku bisa diambil kesimpulan nggak Tengku dari muqaddimah di Alenia pertama Tengku tentang masalah ini? Jadi ini dalam muqaddimah sebenarnya mengandung banyak hal, ya kan? Di sini juga sudah ada bara'ah istihlal tadi kan, jalalihil qulub. Qulub ini kan menunjukkan kepada isi kitab ini tentang hati. Jadi beliau pertama memuji Allah, di mana hati manusia, pikiran manusia itu akan tercengang heran untuk mengetahui keagungan Allah. Manusia tidak bisa sampai ke hakikat mengetahui keagungan Allah, hanya luar-luarnya saja. Walaupun sangat banyak pengetahuan itu hanya sepintas saja. Lagian cara mengenal Allah juga nggak mungkin dengan mengenal zatnya, tapi para ulama menyatakan dengan mengenal sifatnya, dengan mengenal asmanya, kan gitu Ustaz Andi kan. Kemudian akal juga bingung. Nah, ketika nanti hati menerima cahaya dari Allah, bukan akal. Kalau akal juga bingung, bahkan apalagi cuma mata zahir di sini. Watadhasyu, terkaget, bingung. Pada awal bersinarnya nur Allah oleh segala mata dan pandangan-pandangan. Artinya pandangan nggak bisa menangkap Allah. Walaupun nanti ahli sunnah menyatakan di akhirat kita bisa melihat Allah itu di akhirat. Kalau di dunia tak ada siapapun yang bisa melihat Allah. La tudrikuhul absar. Al-Muttali'i, kemudian Allah tentunya maha mengetahui segala isi hati. Apapun yang kita rahasiakan, kan begitu Ustaz kan? Yang disembunyikan oleh hati, kemudian Allah kaya, tidak butuh kepada apapun. Tidak butuh kepada teman, pembantu, segala macam. Allah maha membolak-balikkan hati. Ini beliau ambil dari hadis Nabi. Karena hati kita bisa berubah kapan saja, maka perlu setiap saat kita berdoa kepada Allah supaya Allah menetapkan sabit qulubana kan. Kemudian Allah maha mengampuni dosa. Ini beliau pengen mengajak kita, hamba-hamba Allah yang punya banyak dosa, jangan bersedih, bukan jangan bersedih terhadap dosa. Bersedih terhadap dosa dianjurkan. Artinya jangan putus asa. Allah itu benar-benar Ghaffar, amsilah mubalaghah. Ampunannya tak terbatas. Allah memanggil kita untuk datang mengetuk pintunya. Begitu lebih kurang Ustaz. Kemudian sattaril uyub, Allah itu penutup segala aib. Makanya kita juga dianjurkan untuk menutup aib-aib dari saudara kita. Man satara aiba akhihi satarallahu aibuhu yaumal qiyamah, kan gitu Ustaz. Kalau kita menutup aib orang lain, maka Allah akan menutup aib kita di hari kiamat. Mufarijil qurub. Kalau ada masalah-masalah, kita mengadulah kepada Allah, karena Allah lah zat yang bisa menghilangkan segala duka dan derita. Kembali ke Ustaz, tafadhol. Oke, baik teman-teman. Kita sudah baca di paragraf pertama dari kitab Ihya. Barangkali nanti teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Cuma mungkin nggak bisa semuanya masuk di atas karena keterbatasan room. Nah, ini supaya layar besarnya tetap bisa dibaca oleh teman-teman ya, sebisa-bisanya ya kita ngaji. Yang punya kitabnya lebih baik buka kitabnya sendiri. Nah, lebih enak. Nanti insya Allah kita akan menyimak bersama-sama penjelasan dari guru kita Tengku Abdullah Yusuf. Baik. Sampai sini, sambil menunggu. Oke. Sambil menunggu yang lain bertanyaan, saya mohon izin untuk membacakan paragraf yang kedua. Nanti gantian teman-teman yang lain yang ingin baca juga boleh ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa jami'i syamlid din wa qati'i dabiril mulhidin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sallama katsira. Mantap pengajiannya. Siap, alhamdulillah. Darwish, insyaallah sangat bermanfaat. Gurelon. Tunggu akun Al-Isra nih. Di beliau ini yang saya maksud, Gure. Mau naik silakan, Ustaz. Jadi gini, ini kita judulnya belajar Ustaz ya. Kalau ada kesalahan mohon yang menyimak untuk meluruskannya. Jadi saya bukan guru. Tadi salah mukadimahnya ya kan. Oh gitu ya. Menemani belajar maksudnya ya. Saya hanya menemani belajar. Ya, menemani belajar. Oke, kita artikan Ustaz ya. Siap, bismillah. Fadhal, tunggu. Wassalatu ala Muhammadin, dan bermula sholah itu sebut di atas Muhammadin, Nabi Muhammad, siapa beliau? Sayyidil mursalin, pemimpinnya para rasul, wa jami'i syamliddi, dan beliau itu yang mengumpulkan. Syamli itu perkara yang cerai bersama.
Artinya ketika beliau Nabi belum datang, agama ini cerai-berai. Kemudian Allah mengirim Nabi untuk merapikan semuanya, mengajak orang kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa qati'i dabiril mulhidin. Ini qati'i semuanya kita ataf kepada Sayyidi. Salat dan salam kepada Nabi Muhammad Sayyidil Mursalin pertama, kemudian jami'i, beliau itu yang mengumpulkan segala hal yang cerai-berai dari agama. Wa qati'i dabiril mulhidin, beliau itu yang memotong dabiri, punggung orang-orang yang ingkar kepada Tuhan ya. Mulhid ini istilah biasa, orang yang enggak percaya kepada Tuhan. Begitu Nabi datang itu semacam Nabi mengalahkan mereka semuanya dengan dalil-dalilnya. Wa ala alihi, dan selawat kepada keluarganya Nabi at-tayyibin, yang suci mereka, tayyibin yang baik, harum, tahirin lagi yang suci, wasallama katsira, dan salam ianya Allah, mencurahkan salam ianya Allah atau kesejahteraan yang banyak kepada mereka semua. Titik Ustaz. Siap. Oke. Mukadimah. Jadi yang penting isinya, mukadimah penting juga Ustaz ya. Iya. Itulah sepintas tentang mukadimah. Mulhidin ini kalau sekarang lebih tepatnya diterjemahkan apa ya? Ateis ya, tentu. Ateis. Orang-orang yang tidak mempercayai dengan adanya Tuhan, itu disebut al-ilhad. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya, orang-orang ateis disebut al-mulhidun. Oke. Baik, teman-teman. Tapi kalau dalam kitab-kitab kuning, Ustadz, mulhidin memang bahasa sekarang ateis ya. Tapi maksudnya di sini mulhidin itu at-ta'inina fid-din. Orang yang suka mencerca agama, menuduh, mengkritik agama, wal mujadilin, suka mendebat agama, al muharibin, suka memerangi agama dengan segala macam kelompoknya, termasuk Yahudi di sana, Nasrani, musyrikin. Nah itu di sini maksudnya mulhidin. Memang dalam istilah sekarang Yahudi Nasrani nggak dianggap mulhid karena mereka percaya kepada Tuhan. Mulhid itu orang yang nggak percaya kepada adanya pencipta, kan begitu Ustaz? Kalau sekarang? Iya, betul. Nah, tapi yang maksud di sini bukan, maksud mulhidin di sini umum. Oke. Siapapun yang menentang agama Islam itu mulhidin di sini. Mohon maaf, berarti termasuk mereka yang mempercayai bahwa ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala masuk dalam mulhid ini. Mulhidin. Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekhuna Syekh Fakhrain Al-Yamani, ahlan wa sahlan. Ustaz Pablo, Tengku Darwis, semuanya ahlan wa sahlan. Mohon maaf kalau kita terbatas diskusinya dan nggak bisa semuanya naik ya, karena room harus dimaksimalkan untuk baca kitab Ihya Ulumuddin. Baik, ada pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, kita lanjutkan ke dalam isi kitab. Tengku Ibnu Akil mau baca? Tafadhal Ustaz. An madza tatahaddatsu? Nahnu naqra kitab Ihya Ulumuddin. Amma ba'du. Baik. Itu Ustaz Darwis yang paling atas, tafadhal silakan. Iya, Ustaz Darwis mau baca, silakan Ustaz Darwis. Kalau mau baca juga nggak apa-apa. Tengku Darwis. Assalamualaikum, Tengku Darwis. Oke, kita lanjutkan. Ustaz baca, tafadhal. Oke. Amma ba'du, fasharaful insani wa fadilatuhu allati faqa biha jumlatan min asnafil khalqi bi isti'dadihi li ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala allati hiya fid dunya jamaluhu wa kamaluhu wa fakhruhu wa fil akhirati uddatuhu wa dhukhruhu. Oke. Wa ba'du, dan sesudahnya. Alhamdulillah, sholah dan salam. Fasyaraful insani, maka bermula kemuliaan manusia, wa fadilatuhu, dan keutamaannya manusia. Fadilah allati faqa, yang tinggi ianya manusia, biha, dengan sebabnya fadilah, yang berada di atas ianya si insan, biha, dengan sebabnya fadilah, jumlatan, akan sekelompok, min asnafil khalqi, dari berbagai macam golongan makhluk. Bagaimana manusia jadi mulia dan lebih? Bisti'dadihi, dengan sebab kesiapannya si insan, atau dengan sebab
berpotensinya si insan lima arifatillahi subhanah, bagi mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Allati, naat kepada ma'rifah. Ma'rifah allati hiya, yang dianya ma'rifah di dunia itu jamaluhu, menjadi keindahannya si insan. Wa kamaluhu, menjadi kesempurnaannya si insan. Wa fakhruhu, dan kebanggaannya si insan. Wa fil akhirati, ma'rifah allati, yang dianya ma'rifah fil akhirah, di akhirat. Uddatuhu, itu menjadi bekalnya si insan. Wa zukhruhu, dan tabungan kebaikannya si insan. Jadi sampai di sini beliau pengen menjelaskan kepada kita, manusia itu bisa mulia, manusia itu dianggap mulia, punya kelebihan dibanding makhluk-makhluk yang lain, karena manusia itu diberikan akal, dia punya potensi untuk bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, di mana makhluk lain tidak mendapatkannya. Nah, jadi yang menyebabkan manusia jadi lebih nanti karena ketika dia menggunakan akalnya. Walaupun yang dimaksud dengan akal di sini sekaligus bersama hatinya. Nah, hanya orang-orang yang mengenal Tuhanlah yang mulia. Yang menyebabkan manusia itu mulia karena dia berpeluang untuk bisa mengenal Allah. Makhluk lain tidak. Nah, di mana ma'rifatullah itu sendiri di dunia itu bisa menjadi hal yang paling indah yang kita miliki. Manusia menjadi sempurna kalau sudah mengenal Allah, dan kita boleh berbangga kalau kita sudah mengenal Allah. Dan di akhirat ma'rifatullah itu jadi bekal kita, jadi tabungan kebaikan. Makanya tidak heran la ilaha illallah itu bagian dari ma'rifatullah. Kalau la ilaha illallah ditimbang dengan seluruh bumi, maka la ilaha illallah akan lebih berat kan. Jadi ma'rifatullah itu nilainya sangat luar besar sekali. Itu Ustaz. Baik. Kenapa harus dikaitkan? Oke. Tunggu Darwis, silakan. Gimana? Saya mau turun naiknya tunggu atas Masri aja ya. Di tempat keramaian. Oh, boleh. Siap. Ahlan, tunggu Darwis. Get mutua. Kenapa tadi Ustadz menyebut la ilaha illallah ini sebagai pintu untuk ma'rifah? Bukan pintu, sebenarnya itu pintu seseorang dianggap muslim kan. Jadi la ilaha illallah itu kan menunjukkan kepada ma'rifah Allah, artinya menunjukkan bahwa Allah itu esa. Bahkan segala i'tikad 50 kan masuk dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang saya pengen katakan di sini, kenapa saya menyebutkan la ilaha illallah, beliau di sini menyatakan di mana di akhirat itu uddatuhu, ma'rifah seseorang terhadap Allah di akhirat itu menjadi uddah, bekalnya. Bekal yang paling berat ketika ditimbang ya ma'rifatullah, antara lain la ilaha illallah itu. Itu maksudnya. Oke. Allati hiya fid dunya jamaluhu wa kamaluhu wa fakhruhu. Ini bisa dimaknai bahwa kesempurnaan seseorang, keindahan seseorang, dan kebanggaan seseorang ketika dia berada di dunia adalah ketika dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, Tengku? Iya. Tamam Ustaz, mi'ah bil mi'ah Ustaz. Masya Allah. Ahlan. Baik. Wa fil akhirati uddatuhu wa dhukhruhu. Yang mana ma'rifah ini juga pada akhirnya adalah menjadi bekal yang akan menghantarkan kita dan sebagai simpanan yang akan menghantarkan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Oke, siap. Baik. Teman-teman yang mau naik silakan, tapi syaratnya satu, baca kitab ya. Kitabnya sudah saya sajikan di sini. Mami kalau mau naik boleh, tapi nanti kalau bisa nanti ikut baca kitab juga. Dan kalau bisa ikut berbagi dan menjelaskan isi kitab ini. Oke. Kita lanjut, untuk semuanya. Oke, kita lanjut ya sambil menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Tunggu Hidayat. Punan canan baca gure. Wa inna ma gure. Lanjut gure. Ana masalah. Tiga teknik. Ana masalah. Silakan. Bolong dia tinggal buka Bluetooth, setel audio bucu. Oh gitu. Baik. Karena ramai audio. Oke, saya lanjutkan bacaannya satu paragraf.
wa innama stu'idda lil ma'rifati biqalbihi atau ista'adda lil ma'rifati biqalbihi la bijarihatin min jawarihi. Fal qalbu huwal alimu billah wa huwal mutaqarribu ila Allah wa huwal amilu lillah wa huwas sa'i ila Allah wa huwal makashifu bima indallahi wa ladaihi. Wa innamal jawarihu atba'un wa khadamun wa alatun yastakhdimuha al-qalbu wa yasta'miluha isti'mal al-maliki lil 'abidi wa istikhdam ar-ra'i lir-ra'iyyati was-sani'i lil alati. Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama ista'adda lil ma'rifati biqalbi, hanya saja siap ianya manusia lil ma'rifah untuk mengenal Allah biqalbihi dengan hatinya. La bijarihatin, bukan dengan satu anggota, min jawarihi dari anggota-anggota badannya. Fal qalbu huwal alimu billah. Maka bermula hati itu, dianya hati itulah yang sebenarnya yang mengenal Allah. Wa huwal mutaqarribu ilallah, dan dianya hati itulah yang sebenarnya yang mendekat kepada Allah. Wa huwal amilu lillah, dan dianya hati itulah yang sebenarnya yang beramal untuk Allah. Wa huwas sa'i ilallah, dianya hati itulah yang berjalan menuju Allah. Wa huwal mukasyafu bima indallahi waladai, dan dianya hati itulah yang dibukakan, yang dikasyafkan bima indallah, dengan apa yang ada di sisi Allah dari segala rahasia, waladaihi, dan sisinya Allah. Wa innamal jawarihu atba'un wa khudamun wa alatun, hanya saja bermula segala anggota badan itu hanyalah pengikut-pengikut, wa khudamun, dan pelayan-pelayan, wa alatun, dan alat-alat, yastakhdimuhal qalbu, yang digunakan akannya semua anggota oleh al-qalbu, oleh hati. Wa yasta'miluha, dan dipakai akannya anggota yang memakai, wa yasta'miluha isti'malal maliki lil abid. Wa yasta'milu, dan menggunakan, memakai ianya si hati tadi, akannya jawareh, isti'malal malik, akan sebagaimana menggunakan oleh seorang raja lil abid, bagi hamba. Wastakhdamar ra'i, istikhdama kita antah kepada isti'amala, dan menggunakan ianya hati akannya anggota badan tadi, istikhdamar ra'i, akan sebagaimana digunakan oleh para pengembala atau para pemimpin, lirra'iyah, bagi yang digembalakannya, wasani'i, dan digunakan oleh seorang yang membuat, lil alati, bagi alat. Itu ya Ustaz. Oke. Nah, jadi sedikit penjelasan. Beliau menyatakan yang menyebabkan seseorang tadi mulia di sisi Allah yaitu ketika orang itu mengenal Allah. Kemudian bagaimana manusia mengenal Allah? Manusia hanya bisa mengenal Allah dengan hatinya, bukan dengan anggota badan. Nggak mungkin kita mengenal Allah dengan tangan, kuping, mata, dan seterusnya. Nggak mungkin. Karena itu yang sebenarnya, yang pada hakikatnya hatilah yang mengenal Allah, yang mendekat kepada Allah juga hati kan. Yang beramal untuk Allah juga hati, yang berjalan menuju Allah hati, yang nanti akan dibuka rahasia-rahasia oleh Allah, dikasyafkan juga untuk hati. Adapun anggota badan yang lain hanya pengikut. Artinya hati itu sebagai raja, anggota badan sebagai rakyat. Anggota badan itu sebagai pengikut, sebagai pelayan, sebagai alat yang hati menggunakannya. Hati berkata, bergerak, tangan langsung bergerak. Nah, sebagaimana seorang raja menggunakan budaknya. Kalau raja menggunakan budak, berarti raja itu hati, budak itulah anggota badan. Sebagaimana seorang penggembala menggembalakan gembalaannya misalnya. Jadi pengembala itu raja, yang digembalakan domba-dombanya rakyatnya. Begitu juga si sane, seorang tukang bagaimana dia menggunakan alat. Begitulah perbandingan antara hati dan anggota badan. Begitu Ustaz, titik. Masya Allah. Baik. Saya baca komen dulu, izin pamit dulu Syekh karena saya mau pulang ke Lok Sukun, ini masih dipantun. Nanti saya masuk lagi. Siap Tengku Darwis? Siap. Mudah-mudahan barokah. Ahlan guru saya Ustadz Erki Al-Farisi. Kita ngaji kitab Ihya sekarang ditemani oleh Ustadz, dan saya juga ingin menyapa guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Akhun Al-Isra. Assalamualaikum Syekhna Tengku Akhun Al-Isra. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Gantian. Minta kepada Ustadz Akhun untuk melanjutkan bacaan.
Nah, ini beliau ini, Masya Allah, mujtahid TikTok ini ya. Ya. Ini kita maksudnya saling belajar ini. Saling belajar, Ustaz Akhun. Nyo. Ahlan wa sahlan tuku muktamila, Masya Allah. Siap. Nyo balik lah gure nyo ka double su dong gure. Siap. Nanti silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya penjelasan i'rabnya atau posisi kalimatnya atau makna yang masih muskil, silakan nanti ditanyakan, nanti kita diskusikan bersama-sama pada pengajian perdana malam yang berbahagia ini. Kita ingin membersihkan hati kita dengan betul-betul. Nah, yang saya tangkap tadi maksud dari alenia wa innama sampai seterusnya di sini, intinya yang saya tangkap tadi adalah hati ini adalah pintu bagi seseorang untuk masuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang mana, ya sayang, nanti sama mama dulu ya. HP nanya sama mama. Mohon maaf, ada gangguan sedikit. Yang mana anggota-anggota badan pada hakikatnya itu bukanlah media yang bisa menjadi detektor untuk memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya tergantung kepada hati orang tersebut. Karena itu hati harus benar-benar dipersiapkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bandingannya, jika hati yang menjadi motor mengenal Allah, maka anggota tubuh yang lain itu semuanya adalah atba' atau pengikut-pengikut hati yang kemudian dimotor digerakkan oleh hati sendiri. Seperti misalnya seorang raja yang menggunakan kekuasaannya untuk abid, untuk para hamba-hambanya, malik untuk para hamba-hambanya. Kemudian juga seorang ra'i, pemimpin atau penggembala bagi yang digembalakan. Begitu juga sani itu diibaratkan hati bagi alat-alatnya. Ya, itu intinya. Nah, bagaimana kira-kira Ustadz Akhun Al-Isra, guru kami? Barangkali ada yang ingin ditambahkan, dikurangi, atau ditanyakan, atau didiskusikan, tafadhol. Menurut saya tidak apa yang perlu ditambahkan karena memang udah kesempurnaan. Minta Ustadz Akhun untuk membaca alinea selanjutnya. Oke, fal Bu. Saya lun gure bah lun dengar le gure. Lun yang pertama jaringan piku rempah, yang kedua umum muda kalau cocok sang dah aje dah tahu nah. Nombor dah. Tapi ini layar di saya Tengku Akhun kelihatan jelas nggak? Apa harus di zoom lagi? Layarnya jelas, cuman agak enggak agak kepotong di sebelah kiri gitu. Oh iya. Nah, itu udah. Bentar. Iya. Itu pas kayak tadi. Agak di apa namanya? Ke belakang lagi dikit. Nah. Ya, itu pas. Ini kebaca ya? Pas. Ini kebaca semuanya. Oke, saya dekatkan layarnya. Ya, Guru Abdullah, Guru Fikri, urang lanjut lalu balun timak le. Oke, tafadhal Ustaz Fikri. Baik. Kita lanjut teman-teman. Fal qalbu huwal maqbulu indallah idza salima min ghairillahi wa huwal mahbubu anillahi idza sara mustaghriqan bi ghairillah wa huwal mutalabu wa huwal mukhatabu wa huwal mu'atabu wal mu'aqabu wa huwa alladhi yas'adu bil qurbi minallahi fayuflihu idza zakkahu wa huwa alladhi yakhibu wa yashqa idza dannasahu wa dassahu wa huwa al-muti'u bil haqiqati lillahi ta'ala wa innamal ladhi yantashiru 'ala al-jawarihi min al-ibadati anwaruhu wa huwa al-'asi al-mutaraddidu 'ala Allah ta'ala wa innamas sari ila al-a'dha'i min al-fawahishi atharuhu. Fadhal Ustaz. Ahlan wa sahlan semua yang baru bergabung. Fal-qalbu huwal maqbulu 'indallah. Maka bermula hati, dianya hati itulah sebenarnya yang diterima di sisi Allah. Iza salima, ketika selamat ianya hati min ghairillah, dari selain Allah. Ini beliau mengisyarah kepada ayat yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Jadi iza salima min ghairillah, hatilah yang diterima. Wa huwal mahjub anillah, dan dianya hati itu pula yang terhijab dari Allah. Iza sara mustaghriqan, bila jadi ianya hati itu yang tenggelam ia dengan selain Allah. Wa huwal mutalabu, dan dianya hati itulah sebenarnya yang diperintah.
yang dituntut. Aqimus shalah itu ditujukan kepada hati. Wahwal mukhatabu, dan dianya hati itulah yang dikhitab. Wahwal mu'atabu, dianya hati itulah yang dikritik. Mu'atab dikritik, wal mu'aqab dan disiksa. Wahwal ladzi yas'adu bil qurbi minallah, dan dianya hati itulah alladzi yang akan bahagia ia dengan sebab dekat daripada Allah Subhanahu wa taala. Fayaflahu idza zakkahu, maka bahagia ianya hati, atau beruntung ianya hati, atau ianya seseorang idza zakkahu, bila membersihkan ia akannya hati. Ini beliau mengisyarah kepada ayat qad aflaha man zakkaha. Wa huwa alladzi yakhibu wa yashqa idza dannasahu wa dassahu, dan dianya hati itulah alladzi yang yakhibu, yang akan celaka ia. Yashqa, celaka juga. Dianya hati itu alladzi yakhibu, yang akan merugi ia. Wa yashqa, dan celaka ia. Idza dannasahu, bila mengotori ianya seseorang akannya hati. Wa dassahu, kita artikan sama mengotori. Ini juga sambungan ayat tadi. Wa qad khaba man dassaha. Wa huwal muti'u bil haqiqah lillahi ta'ala. Dianya hati itulah sebenarnya yang taat. Wa huwal muti'u, dianya hati itulah yang taat bil haqiqah, dengan sebenarnya lillahi ta'ala. Wa innamal ladzi yantashiru 'alal jawarih, hanya saja bermula alladzi yang bertebaran, ianya alladzi kepada anggota badan, minal ibadah, dari segala ibadah, itu anwaruhu. Itu cahaya-cahayanya hati. Ketika hati bersih tadi kan, sehingga orang mudah melakukan ibadah, itu sebenarnya cahaya hati ibadah. Wa huwal 'asi, dianya hati itulah yang maksiat, al mutamarridu lagi. Oh, mutamarrid ya. Saya tadi baca mutamarrid. Allah Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna masari ilal a'dha, hanya saja bermula yang mengalir kepada anggota, minal fawaid, pada segala kekejian-kekejian, itu asaruhu, itu bekasnya hati, pengaruhnya hati. Makanya hadis Nabi menyatakan, kalau baik hati, baiklah segala anggota badannya. Kalau buruk hati, buruklah segala anggota badannya. Karena hati adalah segalanya raja. Titik Ustaz, kembali ke Ustaz Fikri. Siap. Masya Allah. Ini pembahasan sudah masuk ke dalam inti masalah hati, menguatkan dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi saya tertarik pada kata-kata al-mu'aqab di sini, Tengku, yang akan diberikan hukuman, diiqab nanti. Mungkin Tengku sedikit bisa memperjelas, Tengku, maksud mu'aqab di sini. Ya, jadi begini Ustaz. Di sini beliau tidak sedang membahas yang dihukum di akhirat apakah hati doang, enggak. Enggak. Bukan itu maksud. Artinya derita seseorang, yang menyebabkan seseorang menderita itu sangat berpengaruh dengan hatinya. Bisa saja kita enggak dipukul orang Ustaz, enggak dipukul dengan tangan, tapi dipukul dengan lidah. Di mana lidah itu sangat tajam, bisa menyakiti hati itu umpamanya. Yang sakit hatinya apa badannya? Bukankah sakit hati itu nggak ada obatnya katanya? Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, itu bahasa Indonesianya kan? Itu maksudnya Ustaz. Jadi yang mendapat kritikan, yang mendapat hukuman sebenarnya hati. Kemudian baru berpengaruh nanti ke seluruh badan. Jadi ketika Allah memasukkan hati ke dalam neraka, otomatis badan juga ikut. Karena di akhirat nanti Allah akan menciptakan badan baru. Gitu. Di sini tidak sedang membahas yang dihukum hati doang di neraka, enggak. Artinya yang menyebabkan seorang bahagia nanti atau seorang sengsara sangat bergantung kepada hatinya. Itu maksudnya. Oke. Ya. Nah, kemudian wa innamal ladzi yantashiru 'alal jawarih minal ibadati anwaruhu. Bagaimana memahami bahwa cahaya ini kemudian sebagai efek daripada apa yang telah diperbuat oleh anggota tubuh kita, dan itu semuanya bermuara dari hati, Tengku. Itu semuanya disebut cahaya. Ini cahaya dalam arti kayak matahari Ustaz. Yang sampai ke dunia ini kan cuma sinarnya, bukan zat mataharinya. Kalau mataharinya bercahaya, cahayanya akan terpantul keluar. Begitu juga hati seseorang. Ketika hatinya bening, kebeningan itu akan muncul kepada ucapannya, kata-katanya, perilakunya. Tapi ketika hatinya kotor, kekotoran itu akan terpancar kepada seluruh jiwa raganya. Itu maksudnya. Ini, begitu lebih kurang Ustaz. Oke. Jadi cahaya dalam bentuk seperti itu, bukan cahaya hakiki ini, cahaya maknawi. Oke. Bisa kita terjemahkan sebagai perilaku, tingkah laku, ucapan, kan? Semuanya kan bermula dari hati. Hati mengatakan, tolong caci dia, kan langsung mulut bergerak, kan? Jadi gerakan mulut untuk mencaci orang itu pantulan dari hatinya. Itu maksudnya. Oke.
Kemudian pada kata-kata asari ilal a'dha'i minal fawahish atharuhu, ini asar ini daripada hati. Bisa Hati juga. dijelaskan tuh. Iya. Kayak itu masih nyambung kayak sama bahasa berbeda. Tadi untuk ibadah beliau menggunakan anwar, untuk kemaksiatan beliau menggunakan asar. Karena nur itu identik dengan hal yang baik kan. Al-ilmu nurullah, ilmu itu cahaya Allah. Nurullah la yu'ta lil asi misalkan. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang maksiat. Jadi untuk maksiat, beliau tidak menggunakan kata nur, beliau menggunakan kata asar. Asar itu bekas dari sesuatu. Ketika kita berjalan di pasir, telapak kaki kita meninggalkan bekas. Itu namanya asar. Begitulah maksiat. Nah, ketika dalam hati kita ada sesuatu, kemudian dia mengisyarahkan kepada anggota badan, sehingga anggota badan maksiat, itu disebut asar dari yang ada dalam hati. Oke. Masya Allah. Tunggu akun Al-Isra. Kira-kira ada yang ingin ditambahkan atau mohon Ustadz semua yang menyimak, saya yakin ini yang menyimak pasti banyak Ustadz. Kalau ada yang salah tolong segera diluruskan. Yang kurang ditambah, yang berlebihan mohon dipangkas ya. Untuk kemaslahatan bersama. Ya, betul bre. Jaringan ka kurang je bre. Don terus lihat aku bre, don lanjut dong bre. Naik lagi enggak? Ya, doi bre. Yang kelum upah jaringan lagi bre. Don gantong kartu boleh. Siap. Oke, kabar. Tunggu. Siap. Tunggu Al-Isra. Baik salam bah. Tengku Muksalmina. Masih adakah beliau? Tengku Muksalmina enggak ada di sini. Insyaallah. Tengku Ametuah, Ametuah hana lom gure Tengku Muksalmina. Karena itu bikin Muksalmina Gempang. Oke, kita lanjut. Tengku Hidayat. Gimana, sudah siap audionya? Kapah? Lanjut juga ya Bu. Belum timah deh. Oke. Baik, saya baca lagi Ustaz ya. Baik. Wa bi izlamihi wastinaratihi tazharu mahasinuz zahiri wa masawihi. Id kullu ina'in yandahu bima fihi wa huwa alladhi idza arafahu al-insanu faqad arafa nafsahu wa idza arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa huwa alladhi idza jahila atau jahalahu al-insanu faqad jahala nafsuhu wa idza jahala nafsahu faqad jahala rabbahu wa man jahala qalbahu fahuwa bighairihi ajhalu. Masya Allah, ini bisa dijadiin story WA ini ntar nih teman-teman. Oke, tafadhal Ustadz. Wa bi idlamihi, dan dengan sebab gelapnya hati, wastinaratihi, dan dengan sebab bercahayanya hati, tadharu mahasinud dhahir, tampaklah muncullah oleh kebagusan-kebagusan zahir, wa masawihi, dan keburukan-keburukannya zahir. Jadi semuanya berpengaruh kan dari hati. Kalau hati gelap, maka di luar akan tampak keburukannya. Kalau hatinya bercahaya, di luar zahirnya akan tampak bagus. Kenapa bisa seperti itu? Idz kullu ina'in yamdahu bima fi. Ini kayak pepatah orang Arab. Karena bermula setiap bejana, setiap gelas, setiap cerek, yamdahu itu memercikkan ia bima fi, dengan apa yang ada di dalamnya. Ada satu gelas, isi gelas apa? Kalau putih ya dia akan memantulkan putih keluarnya. Kalau dalam gelas yang bening isinya kotor, maka pantulan keluar pun kotor. Nah itu dia. Karena hati itu kan diumpamakan umpama bejana, ya kan? Misalnya, bahkan baitun kan ada yang bilang hati itu baitullah ya. Baitullah fil ardi qalbul insan. Rumah Allah di bumi yaitu hatinya manusia. Kita pernah mendengar ungkapan itu mungkin. Ya. Wa huwa allazi idza arafahu al-insan faqad arafa nafsah. Wa huwa dianya hati itulah allazi, ketika mengenal akannya hati oleh insan faqad arafa nafsah, maka sungguh benar-benar dia telah mengenal dirinya. Inilah ungkapan ahli tasawuf, bukan hadis Nabi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Hatilah, ketika seseorang mengenal hatinya, dia sudah mengenal
Tuhannya. Bukan, mengenal dirinya, bukan Tuhan. Ketika wahwaladzi, dianya hati, itulah alladzi. Bila mengenal akannya hati oleh si insan, fakat arafa nafsah, berarti dia sudah mengenal dirinya. Ini bukan man arafa nafsah fakat arafa rabbah, bukan. Itu ujungnya nanti. Imam Ghazali menyatakan hati hakikat manusia. Ketika manusia mengenal hatinya, berarti dia sudah mengenal dirinya. Orang yang belum mengenal hatinya, dia belum tahu siapa dirinya. Karena begini Ustaz, kadang banyak dari kita memang kita nggak mengenal diri kita. Karena diri kita yang sesungguhnya bukan seperti yang dikenal oleh masyarakat. Kita kepala desa misalkan atau apapun ya kan, bukan seperti itu kan. Wa idza arafa nafsah, ketika telah mengenal ia akan dirinya, fakat arafa rabbah, maka sungguh mengenal ia akan Tuhannya. Para ulama menyatakan ketika dia mengenal dirinya bil fana, misalkan dia tahu dirinya fana, otomatis sebaliknya Allah itu baqa. Ketika dia tahu dirinya butuh makan, Allah nggak butuh makan, dan seterusnya kan. Wa huwa alladzi idza jahilahul insan fa nafsah. Dialah hati itu alladzi, ketika menjahili akannya hati oleh si insan, faqad jahila nafsah, maka sungguh menjahili ia akan dirinya. Orang yang tidak kenal apa itu hati, dia nggak akan mengenal dirinya, karena hakikat diri itulah hati. Wa idza jahila nafsah, ketika menjahili ia akan dirinya, faqad jahila rabbah, maka sungguh menjahili ia akan Tuhannya. Artinya orang yang tidak mengenal dirinya nggak bakal mengenal Tuhan. Wa man jahila qalba, barang siapa yang menjahili ia akan hatinya, fahuwa bighairihi ajhal, maka dianya orang dengan selainnya hati itu lebih jahil lagi. Kalau hati saja yang paling dekat dengan diri kita, kita nggak tahu, bagaimana bisa kita mengetahui yang di luar diri kita. Berarti kalau orang yang tidak mengenal dirinya, palsu kalau dia menyatakan mengenal orang lain. Gitu Ustaz. Titik, kembali ke Ustaz. Oke. Tengku ini wabi izlamihi, dengan sebab hitamnya hati, dengan sebab gelapnya hati, mohon maaf. Dengan sebab menggelapkannya hati. Oke, nah kalau kayak gitu, ya. Dengan sebab menggelapkannya hati. Artinya seseorang itu kan fa'ilnya mahdhuf ya. Atau ini hi-nya fa'ilnya, maf'ulnya yang mahdhuf. Dengan sebab seseorang menggelapkan hatinya dengan maksiat segala macam, tampaklah keburukan di luar. Oke teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan. Tengku Hidayat juga kalau ada ingin ditanyakan silahkan. Ustaz semuanya, kalau ada yang ingin didiskusikan silahkan. Jadi di sini poin yang saya tangkap, kalau saya salah menangkap poin nanti dikoreksi. Jadi teman-teman, pada akhirnya hati ini yang akan menghantarkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk masuk sampai ma'rifat Rabb atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu yang paling pertama adalah kita harus mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Tidak mungkin orang akan mengenal siap jiwanya sebelum dia mengenal dirinya sendiri. Dan ketika dia sudah mengetahui dirinya, baru kemudian dia akan mengenal Tuhannya. Sesuai dengan yang sering kita dengarkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu betul, bukan hadis Tengku. Ya, tapi sering orang sebut itu hadis ya. Padahal itu kata-kata ulama. Nah, kemudian orang yang tidak mengenal dirinya, begitu dia juga otomatis tidak akan mengenal Tuhannya. Nah, masalahnya di sini dijelaskan kalau seseorang sudah lupa, jahil dengan hatinya, otomatis dengan segala hal-hal yang selain daripada hatinya, ajhal. Dia akan menjadi orang yang paling ajhal, paling jahil. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal hal-hal yang ada di luarnya, hal-hal yang ada selain hatinya, kalau ternyata hatinya sendiri dia masih belum tahu atau belum mengenalnya. Karena itulah pentingnya untuk mengenal hati kita semuanya, agar kita bisa mengenal Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dihitamkan hati kita, jangan dizolimkan hati kita. Insya Allah dengan cara seperti itu, tazhar mahasin az-zahir. Seperti itu. Oke. Tengku Hidayat, bagaimana? Ada yang ingin siap Ustaz. Ada yang ingin ditambahkan ke Hidayat? Barangkali paling saya ingin menanyakan saja sedikit ya. Ukuran standarisasi yang dikatakan kita sudah mengenal diri kita itu kira-kira bagaimana? Apakah cukup dengan mengerti definisi
daripada diri kita atau bagaimana Ustaz? Betul. Iya. Jadi ilmu tasawuf itu dua bagian. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Ada ilmu, ada teorinya, ada actionnya, ya kan? Jadi makanya sering orang menyatakan kenapa di Indonesia yang jadi pegangan itu kita berpegang kepada tasawufnya Imam Ghazali. Ini namanya tasawuf praktis, Ustaz. Pertama nanti ada ilmunya. Kita tentunya diajarkan, beliau akan mengajarkan bagaimana cara mengenal diri kita. Siapa diri kita yang sesungguhnya. Nah, beliau akan menjelaskan, kemudian nanti juga ada amalannya. Ada hal-hal yang harus dipraktekkan. Karena ilmu ini tidak akan berguna kalau nggak ada prakteknya. Itu lebih kurang, Ustaz. Tentunya nggak cukup dengan mengenal doang. Tapi mengenal doang itu kan jalan awal, ya kan? Karena bagaimana kita melakukan sesuatu kalau kita nggak ada ilmunya. Kayak kata Ibnu Ruslan, Ustaz. Dalam Matan Zubal, kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, kan? Apapun perlu kepada ilmunya. Baik, syukran Ustaz. Oke. Berarti kalau misalnya ada orang belum gini Ustaz. Ini beliau belum memperkenalkan hati itu apa sih, belum. Ini baru mukaddimah untuk menuju kepada judul selanjutnya. Oke. Apakah mungkin kalau ada orang yang sudah mengenal Tuhannya, lalu orang tersebut tidak tahu hatinya? Ada nggak istilah seperti, bisa nggak terjadi hal seperti itu? Nggak mungkin. Karena orang yang sudah mengenal Tuhan pasti sangat mengenal hati. Karena hati itu mandarul khaliq. Tempat pandangan Allah kan hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amalikum, kan? Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, ya. Nah, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat kepada. Jadi orang yang mengenal Allah tahu benar bahwa Allah perhatiannya kepada hati. Bagaimana iktikadnya, bagaimana keyakinannya dan sebagainya, kan? Pasti orang yang mengenal Allah tentunya dia sangat tahu siapa dirinya. Dia udah tahu dia abid, bahwa Allah itu ma'bud, kemudian dia tergerak untuk melakukan ibadah dan seterusnya. Kan yang menyebabkan orang sombong karena kita nggak tahu kalau kita ini hamba. Makanya kita pengen memunculkan sifat ketakaburan. Padahal takabur itu kan sifat Allah, nggak layak kita miliki. Al-kibriya'u rida'ullah. Nah, jadi ketika kita sadar benar bahwa kita ini abid, seorang hamba, makanya Nabi menyatakan saya ini hamba, saya duduk makan seperti duduknya seorang hamba, dan seterusnya. Oke. Kemudian alasan di sini kemudian dipakai sigat isim tafdil ajhal. Apakah memang orang-orang yang tidak mengenal hatinya harus disebut ajhal? Nggak cukup dengan jahilun saja? Iya, di sini beliau menggunakan ajhal begini. Biasanya hal yang paling dekat dengan diri kita kan kita lebih tahu, ya. Kan kita lebih tahu dengan isi rumah kita daripada isi rumah orang lain. Sekarang kita nggak tahu isi rumah kita sendiri. Bagaimana kita mengklaim tahu isi rumah orang lain? Itu maknanya ajhal. Orang yang tidak tahu dirinya, hal yang paling dekat dengan kita yaitu diri kita. Kalau diri kita nggak kenal, orang lain yang jauh dari kita otomatis lebih lagi kita tidak mengenalnya. Oke. Nah, gitu Ustaz. Jadi layak ini tafdil ini layak banget nih ajhal, ya kan? Bahasa lainnya begini contohnya Ustaz. Jadi orang yang menyepelekan orang tuanya, maka orang tua orang lain pasti akan lebih disepelekan. Kan itu bahasanya. Nah, itu. Oke. Siap. Ini sekali ngaji berapa jam Ustaz? Bebas. Ya standarnya 1 jam lebih dikit sama diskusi lah Teguh, ya nanti, ya. Iya. Oke. Kalau di TikTok itu. Siapa yang mau baca? Oke, Ustaz Hidayat sekarang. Wa aktsarul khalqi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aktsarul khalqi jahiluna biqulubihim wa anfusihim. Wa qad hila bainahum wa baina anfusihim. Wa inna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wa hailulatuhu bi ayyamna'ahu an musyahadatihi wa qurbihi wa muraqabatihi wa ma'rifati sifatihi
wa kaifiyati taqallubihi baina asba'aini min asabi'ir rahmani wa annahu kaifa yuhwi marratan ila asfalis safilin wa yankhafidu ila afqi syayatin wa kaifa yartafi'u ukhra ila a'la illiyin wa yartaqi ila alamil malaikatil muqarrabin wallahu a'lam. Ini Tungku ini kayaknya siapa nama? Lupa. Tungku Mursi Gure. Ah, Tungku Mursi. Masya Allah. Ustaz Ibnu Akil ada temannya. Oh, boleh awak bro, nanti silakan setelah ini baca ya. Get. Sekalian artinya Ustaz Mursyid. Ustaz Mursyid mau baca artinya sekalian? Ba anampu gure baron juga gure hampa tai lu gure le ke support dalam mana gure. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Oke, kita lanjutkan ya. Baik. Wa aktsarul khalqi jahiluna biqulubihim wa anfusihim. Dan bermula kebanyakan makhluk itu mereka menjahili terhadap hati-hati mereka dan diri mereka. Banyak orang nggak kenal hatinya, dirinya. Waqad hila bainahum wa baina anfusihim. Dan sungguh telah halangi di antara mereka dan di antara diri mereka. Wa innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dan sesungguhnya Allah itu bisa menghalangi Allah antara seseorang dan hatinya. Nah, ini beliau mengisyarah kepada salah satu ayat Quran kan yang bunyinya gimana bunyinya? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, Al-Anfal 24. Wahailulatuhu bi ayyamna'u an musyahadatihi wa qurbi. Dan bermula terhalangnya hati dari Allah. Ya. Dan bermula terhalangnya hati itu bi ayyamna'u, dengan bahwa menghalangi hati an musyahadatihi, dari musyahadahnya Allah, wa qurbihi, dari mendekat kepadanya Allah, wa muraqabatihi, ini istilah semua dari muraqabahnya Allah, wa ma'rifati sifatihi, dari mengenal sifat-sifatnya Allah, wa kaifiyati taqallubihi, dan dari mengenal cara berbolak-baliknya hati, baina isbi'aini, di antara dua jemari, min asabi'ir rahman, dari jari jemari Tuhan. Nah, ini kinayah, ini tentunya kita ahli sunnah tidak meyakini kalau Tuhan itu punya jari jemari. Nah, ahli sunnah ini mentawil apa maksud manusia tidak tahu cara bagaimana hati itu berada di antara dua jari jemari Tuhan. Maksudnya begini, ini istilahnya kekuasaan. Orang biasanya para pemimpin itu kekuasaannya ada di ujung jarinya. Ketika dia menunjukkan semuanya terjadi ya. Tolong pindahkan itu, bangun segala macam. Itu kekuasaan maksudnya. Jadi bagaimana hati itu bisa berbolak-balik berada di dalam kekuasaan Allah. Nah, karena hati dalam kekuasaan Allah, makanya Nabi mengajarkan kita untuk berdoa tadi kan, ya muqallibal qulub kan. Wa annahu kaifa yahwi, dan bahwa sungguhnya hati itu bagaimana yahwi, turun ianya hati maratan pada suatu kali, ila asfalis safilin, kepada derajat yang paling rendah, kepada yang paling rendahnya dari orang-orang yang rendah. Wa yankhafidu, dan terjatuh ianya hati, ila ufqi syayatin, kepada apa kita artikan ufuk, kepada pojok setan atau kepada wilayah keseitanan. Wa kaifa yartafi ukhra, dan bagaimana terangkat ianya hati ukhra, pada kali yang lain, ila a'la illiyin, kepada puncaknya, ila a'la illiyin, kepada puncak dari ketinggian. Wa yartaqi, dan menanjak ia, ila alamil malaikah, kepada alam malaikat al-muqarrabin, yang malaikat itu didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustaz. Kembali ke Ustaz Fikri. Oke. Kayaknya langsung ke penjelasan Tengku, lebih mantap ini Tengku, kesimpulan penjelasan di satu paragraf ini. Jadi ini beliau juga masih dalam mukadimah ya kan. Nah, jadi tadi di atas beliau sudah menjelaskan betapa penting mengenalnya hati kan gitu. Karena ketika seseorang susah mengenal hatinya, baru mengenal dirinya. Bahkan hakikat diri ya hati, kemudian dari mengenal diri baru mengenal Allah. Cuma masalahnya kata beliau, kebanyakan orang itu nggak tahu apa itu hatinya. Hatinya itu siapa, apa, dirinya itu yang mana. Ketika orang menanya man anta, pasti dia jawab ana thalibun, saya santri, ana tujar, saya pedagang, kan gitu Ustaz. Kalau ditanya man anta, siapa engkau, kan kita jawabnya jabatannya kan. Saya dokter, saya pedagang. Nah, itu. Apakah diri itu yang dimaksud? Tentunya tidak.
Kemudian juga bisa saja antara seseorang dan hatinya itu dihalangi. Nah, sehingga kenapa banyak orang yang menyebabkan dia tidak mengenal hatinya? Karena di antara hati dan dirinya itu ada penghalangnya. Dan bisa saja Allah juga yang menghalangi seseorang antara diri dan hatinya. Bagaimana hati bisa terhalang? Bagaimana Allah menghalangi seseorang atau hati seseorang dengan Allah? Bisa saja di sini maksudnya beliau mentaswir dengan bi'ayyamna'ahu. Allah menghalangi seseorang dari musyahadah. Tentunya ada sebab musababnya. Enggak hanya semata-mata langsung Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada hambanya, enggak. Biasanya karena memang kemaksiatannya, kejahatannya segala macam. Allah menghalangi seseorang dari musyahadah hanya Allah. Musyahadah ini enggak usah kita artikan. Kemudian Allah menghalangi seseorang untuk mendekat kepada Allah. Itu orang-orang yang memang sudah ditulis oleh Allah menjadi orang yang ion terkutuk. Kemudian Allah juga bisa saja menghalangi seseorang dari muraqabah. Kita nggak pernah merasa dipantau oleh Allah. Kita lebih takut kepada CCTV kan gitu manusia daripada kepada Allah. Kemudian bisa saja seorang juga tidak mengenal Allah dengan cara tidak mengenal sifat-sifatnya. Bagaimana cara hati bisa berbolak-balik dalam sekejap. Nah, dan seterusnya. Yang selanjutnya penjelasannya sama seperti artinya, Ustaz. Oke. Artinya pada suatu kali kadang-kadang manusia itu rendah banget. Tentunya ketika imannya berkurang dia akan berada pada posisi asfala safilin. Nah, kemudian lebih dekat ke setan. Dan pada kondisi tertentu kadang-kadang kita terasa begitu khusyuk, kan? Merasa begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa penyebabnya? Nah, nanti beliau akan menjelaskan. Oke. Jadi hati ini bisa sampai pada level malaikat. Hati seseorang juga bisa sampai pada level setan, bahkan setan yang paling di level yang paling bawah. Ya, Teguh. Iya, bahkan katanya manusia itu lebih utama dari malaikat. Tentunya manusia khusus kan seperti para nabi kan. Karena mereka sangat bersih hatinya. Nah, makanya kata Allah, nabi itu bukan hanya sayyidil insan, bukan. Sayyidil makhlukin. Makhlukin itu kan masuk malaikat di dalamnya semuanya. Nah, jadi nabi itu lebih dari malaikat. Kecuali salah seorang pendapat kalau nggak salah Syekh Zamakhsyari. Syekh Zamakhsyari menyatakan kalau malaikat Jibril itu lebih mulia dari nabi. Karena nabi belajar melalui perantara malaikat Jibril. Tapi ulama lain menyatakan bahwa nabi itu lebih mulia dari semuanya, semua makhluk. Malaikatnya, Jibrilnya semua. Nah, itu Ustaz. Itu sebagai bukti di sini kan. Ila alamil malaikah. Kalau kita manusia biasa bisa sampai ke alam malaikat walaupun tidak seperti malaikat. Nah, karena kita masih makan minum Ustaz kan. Ya. Masya Allah. Nah, terkait Ustaz dalam ceramah-ceramah para Ustaz. Kalau masalah hailulah Tengku ini. Bagaimana kita bisa mengetahui hati kita sedang mendapatkan hailulah? Atau bagaimana hati kita bisa sampai yartaqi wa yartafi'a seperti yang di teks yang paling bawah di Alenia ini. Ya. Jadi secara zahir aja Ustaz, kalau kita memiliki perangai-perangai, perilaku-perilaku seperti perilaku malaikat, nah itu tandanya kita udah dekat dengan Allah. Apa perilaku malaikat? Tinggal kita pelajari kan, malaikat itu nggak pernah membantah terhadap perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahu. Apa gimana bunyinya? La ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun gitu ya. Ketika seseorang terhindar dari maksiat, patuh kepada perintah Allah dan larangan Allah, ini mendekati malaikat. Bagaimana kita tahu diri kita udah rendah, dekat dengan setan? Ketika kita berperilaku dengan perilaku setan. Inna syaitana ya'murukum bis-su'i wal fahsya misalkan. Setan menganjurkan keburukan, melakukan kekejian. Kalau manusia sudah banyak melakukan kekejian, berarti itu dekat dengan setan. Itu. Nanti kan di depan-depan beliau menjelaskan. Salah satunya yang saya ingat di bab ghadab. Ketika kita suka marah-marah, nggak bisa mengendalikan emosi, itu kita disukai oleh setan. Setan mencium kening kita sebagai tanda dia mendukung kita. Masya Allah. Masya Allah. Nah, karena gini Ustaz, mendekati Allah itu kan bukan dengan berjalan. Walaupun menggunakan kata salik. Salik itu kan bukan berjalan. Tapi kita artikan berjalan juga boleh. Tapi mendekati Allah itu dengan meneladani sifat-sifatnya.
Allah muhsin misalkan. Allah itu kan berbuat baik. Nah. Makanya innallaha yuhibbul muhsinin. Allah juga mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kita meneladani sifat Allah. Kalau Allah itu maha baik, kita harus berbuat baik. Biar Allah sayang kepada kita. Allah itu maha rahman. Kita juga harus menyayangi makhluk Allah yang lain. Jadi sama seperti di dunia. Ketika seseorang mencintai orang lain, dia akan mencontoh segala perilakunya. Gaya rambutnya, gaya pakaiannya. Jadi mendekat itu bukan dengan badan. Seseorang yang cinta kepada Michael Jackson misalkan. Enggak harus ketemu Michael Jackson. Gaya rambutnya, gaya nyanyinya, segala macam. Nah itu. Jadi mendekat dengan Allah itu dalam arti maknawi. Bukan dengan langkah. Karena Allah tidak berjarak kan. Makanya nggak bisa ditempuh dengan langkah. Oke. Dan pada akhirnya saya jawab dulu salam sebentar. Waalaikumsalam Ibu Hajah Nyai. Dari mana Ibu Hajah Nyai? Ustadz Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Raif, ahlan wa sahlan. Dan semuanya ahlan wa sahlan. Silakan kalau mau naik Tengku Adi atau siapapun. Cuma syaratnya baca ya nanti ya. Nah ini kita masuk 2 alinea terakhir atau 1 alinea terakhir mungkin setelah ini. Pertanyaan dari saya yang terakhir Tengku. Wa aktsarul khalqi jahiluna bi qulubihim wa anfusihim. Kebanyakan makhluk itu justru mereka yang tidak pernah tahu hatinya dan tidak pernah mengetahui dirinya. Dalam arti kalau misalnya kita bandingkan dan kita persentasekan antara semua orang yang ada di dunia ini, mana yang lebih tahu, mana yang tidak tahu, lebih banyak yang jahilnya ternyata Teguh ya. Kenapa bisa seperti ini Teguh? Dalam bahasa itu yang baik-baik sedikit Ustaz. Walaupun kita suka bergerombolan kan. Kita sering mendengar ngikutilah jamaah yang banyak. Padahal banyaknya jamaah tidak menjamin kebenaran itu. Kalau dalam bahasa Quran Ustaz. Ini kan demokrasi, suara terbanyak. Sementara kebenaran itu nggak bisa diukur dengan suara terbanyak. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa aksaruhumul fasikun, kebanyakan mereka fasik. Wa qalilam min ibadiyasy syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Jadi semua sedikit. Wa qalilam minhum, gimana lagi ayatnya? Pokoknya yang dalam Quran itu yang soleh sedikit, yang bersyukur sedikit, yang berpikir sedikit, semuanya serba sedikit. Jadi orang soleh itu sedikit Ustaz. Orang alim juga sedikit. Yang banyak itu ya kayak kata Imam Ghazali, aksarul khalqi jahilun, termasuk kita ini jahil. Kadang-kadang kita sekali-sekali jahil murakkab ya kan. Kalau kita masih jahil murakkab Ustaz. Masya Allah. Baik. Masya Allah. Siap. Oke. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, di kolom komentar tinggal diketik. Kalau mau naik boleh. Cuma syaratnya minimal bisa membaca ya. Bisa baca teks kitab yang saya tampilkan di layar ini. Oke, saya sapa dulu Awak Pro. Assalamualaikum, Tengku Awak Pro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Tengku? Ustaz? Dari Aceh. Aceh mana? Aceh Besar. Aceh Besar. Ahlan wa sahlan. Siap. Sebelum kita lanjut baca, ada yang ingin ditanyakan, Ustaz? Atau ingin diluruskan yang kurang-kurang dari penjelasan Ustadz Abdullah barangkali? Oke. Kalau lanjut 1 alinea lagi bagaimana Ustaz? Boleh. Ini udah 1 jam 8 menit Tengku live. Kita start baca kitab nih. 1 jam 10 menit tadinya cukup atau 15 menit lah. Oke. Baik, Ustadz Awak Pro, Tengku Awak Pro silakan mungkin bisa dibaca paragraf berikutnya. Waman lam ya'rif ya. Boleh Ustaz, nanti kalau salah Ustaz lurusin ya. Sama-sama. Kita saling belajar bareng-bareng. Siap. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nggak ada suara Ustaz nih? Ada. Jelas. Ada suara Ustaz? Ada Ustaz? Ada. Tengku Abdullah ada suara nggak? Sebentar, Ustaz Abdullah dulu harus dikonfirmasi. Ustaz Abdullah? Tadi Ustaz Abdullah masih terdengar suaranya? Fikri? Iya, saya mendengar. Gimana Ustaz Fikri? Ada. Saya ada. Ustaz Abdullah? Nggak ada suaranya Ustaz. Taruh. Tunggu. Ustaz Abdullah bisa mendengar?
Nggak ada suara. Saya aman di sini. Tengku juga aman di sini? Aman? Suara Ustaz nggak ada. Suara Ustaz nggak ada. Tengku awak bro, suara saya masuk nggak? Ada. Masuk Ustaz. Masuk, ada. Masuk. Suara saya normal. Ada. Kayaknya Tengku turun lagi deh. Normal. Gimana cara komentarnya? Saya juga kurang. Tengku turun dulu, nanti naik lagi. Ustaz. Coba bantu saya untuk ketik satu orang aja. Kasih tahu ke beliau. Saya paham. Tengku turun dulu. Nanti coba naik lagi mungkin. Kayaknya Tengku awak bro nggak kedengeran nih. Oke. Tengku awak pro ini mohon maaf nih, saya panggilnya siapa namanya? Panggil aja nama awak pro itu Ustaz, nggak apa-apa. Nggak sopan takutnya. Nggak apa-apa, kita ini cuma manusia lemah kan. Asik, mantap. Halo, Tengku? Udah jelas? Ya, udah. Oke, ya. Oke. Kenapa dia bisa tiba-tiba hilang suara Ustaz? Itulah TikTok. Jaringan Bisa jadi kadang-kadang berpengaruh ya. Iya. Oke. Baik, sekarang udah jelas semuanya ya. Waman lam ya'rif. Tafadhal, Tengku awak bro. Waalaikumsalam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam ya'rif qalbahu liyuraqibahu wa yura'iyahu. Apa itu? Wa yatarassada. Wa yatarassadu ma yaluhu min khazainil malakuti alaihi wa fihi fahuwa mimman qala Allah ta'ala fihim nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Fama'rifatul qalbi wa haqiqati awsafihi usuluddin wa asasu tariqis salikin. Titik dulu ya. Oke. Iya. Nanti alinea berikutnya penutup barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian artinya Ustaz Pro. Ustadz awak pro boleh? Kalau boleh diterjemahkan sekalian? Enggak apa-apa lah Ustaz terjemah aja saya. Nggak apa-apa, kita belajar bareng di sini Ustaz. Enak di sini terbuka semuanya. Lam ya'rif qalbahu. Dan bermula siman yang tidak mengenal ianya man qalbahu akan hatinya man. Liyuraqibahu niscaya hendak dimuraqabah ianya man akannya hati wa yura'iyahu dan hendak dipelihara ia akannya hati. Betul nggak Ustaz? Betul Ustaz. Lanjut Ustaz. Mi'ah fil mi'ah. Masya Allah. Ustaz Fikri. Udah Ustaz lanjut aja, enggak apa-apa. Saya dengar aja. Udah batuk tuh padahal itu. Oke. Baik. Wa man lam ya'rif qalbahu, barang siapa yang tidak mengenal ia akan hatinya. Untuk apa dia mengenal hati? Liyuraqibahu, supaya bisa mengintip-ngintip ia akannya hati, wa yura'iyahu dan menjaga ia akannya hati. Wa yatarassada dan memperhatikan ia ma yaluhu akan ma yang terbit ianya ma min khazainil malakut dari perbendaharaan malakut kerajaan langit, dari perbendaharaan malakut alaihi di atasnya hati, wa fi dalamnya hati, fahuwa jawab man, fahuwa maka bermula dianya siman yang tidak mengenal Allah hingga bisa menjaga hatinya, memperhatikannya, melihat apa yang datang kepada hatinya dari perbendaharaan karunia Allah yang datang kepada hati dan dalam hati, fahuwa maka dianya orang itu mimman qala Allah, termasuk dari orang-orang yang berkatalah oleh Allah Ta'ala pada hak mereka, nasullah, mereka telah melupakan Allah, fa'ansahum anfusahum,
maka melupakan ianya Allah, membuat lupa ianya Allah akan mereka anfusahum terhadap diri mereka. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi orang yang lupa kepada Allah orang fasik. Orang mukmin enggak pantas lupa kepada Allah. Fa ma'rifatul qalbi wa haqiqati awsafihi asluddin. Maka kesimpulannya, maka bermula mengenalnya hati. Wa haqiqati awsafihi, dan mengenal hakikat sifat-sifatnya hati, itu asluddin, itu masuk dalam asal agama. Wa asasu tariqis salikin, dan fondasi tarikatnya para salik, atau fondasi dari jalannya orang yang sedang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Titik Ustaz, kembali ke Ustaz Fikri. Baik, Masya Allah. Oke, Ustaz, awak Pro, barangkali ingin Ya Ustaz. mensurah, menjelaskan, ini buat ahli tariqah ini. Buat Masya Allah ada Ustaz lanjut aja. Ustaz lanjut aja. Oke. Di sini juga ada guru saya dari daerah Kuningan Jawa Barat, Kiai RQ Al-Farisi. Kiai RQ Al-Farisi ini beliau juga sahibu tariqah ini, yang selalu mengamalkan tariqah, dan pas ini di bagian beliau ini. Beliau masuk di sini. Baik, Ustaz Abdullah, fadhal Ustaz, barangkali bisa menjelaskan. Ini itu udah bagaimana artinya aja Ustaz. Orang yang tidak mengenal hatinya, apa sih tujuan mengenal hati kan? Liyuraqibahu, itu alasan. Kalau kita mengenal hatinya kan kita bisa muraqabah, memperhatikan apa yang ada dalam hati. Kita bisa menjaganya. Kalau kita nggak kenal hati, terus yang kita jaga apanya kan gitu. Nah, orang yang tidak mengenal hatinya, tujuan mengenal hati supaya kita bisa mengintip hati kita, menjaganya, kemudian memperhatikan apa yang Allah sedang curahkan ke dalam hati dari karunia Allah yang ada di kerajaan langit. Orang yang tidak mengenal hatinya, kesimpulannya itu orang yang Allah berkata tentangnya mereka lupa kepada Allah. Jadi orang yang tidak mengenal hatinya berarti orang yang lupa kepada Allah. Karena dia lupa kepada Allah, efek yang Allah berikan, Allah juga membuat mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan lupa diri dan daratan, Ustaz. Kita nggak tahu sedang berada di darat ya. Lupa diri dan lupa daratan. Nah, dan mereka itu orang-orang yang fasik. Artinya orang yang tidak mengenal hatinya menyebabkan dia tidak mengenal Allah, berarti orang fasik. Kemudian beliau mengambilkan kesimpulan, ini kesimpulan lah bahasa kita ya. Jadi mengenal hati, mengenal sifat-sifat hati, sifat baiknya untuk terus ditingkatkan, mengenal sifat buruk hati untuk ditahliyah, dibersihkan, itu merupakan pondasi agama dan pondasi tarikat. Ketika seseorang menempuh jalan menuju Allah atau masuk tarikat, nah itu kita harus tahu tentang hati dulu. Karena kata para ulama, hati itu umpama gelas yang kotor. Gelas kotor, kalau kita mau kita isi dengan air bening, gelas itu harus kita bersihkan dulu. Proses membersihkan hati disebut tahliyah. Kita bersihkan hati kita dari segala macam sifat-sifat buruk. Kemudian sesudah gelas itu dibersihkan, baru kita isi dengan sifat-sifat baik. Kita isi dengan air putih bening tadi. Proses mengisi air ke dalam gelas, mengisi hati dengan sifat baik namanya tahliyah, ya kan? Atau tahalli. Nah, kan sering kita dengar ada istilah tahalli, proses pembersihan, kemudian tahalli, mengisinya dengan kebaikan, kemudian baru terjadi tajalli, ya kan? Baru nyata dari sifat-sifat Allah nanti, atau bisa musyahadah dan seterusnya yang akan ada pembahasan ke depan insyaallah. Oke. Tunggu, Ustaz. Berarti sedikit lagi Ustaz. Sedikit. Oke. Begitu gelas tadi kotor, langsung kita isi dengan air bening tadi, maka air berubah menjadi kotor, nggak bisa diminum. Jadi selama dalam hati kita masih ada sifat buruk, walaupun kita banyak melakukan ketaatan itu tidak akan berpengaruh. Bahkan bisa saja tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rada ketat kan dalam tasawuf. Nah itu. Oke. Nah, itu pengen saya tanyakan. Kalau saya pribadi ada dua nih. Yang pertama nih, nasallah fa ansahum anfusahum. Berarti ada orang-orang yang lupa dengan Allah. Allah itu tidak akan pernah lupa dengan orang yang lupa kepadanya. Tapi sebaliknya, Allah justru memberikan kepadanya efek Allah lupakan mereka dengan diri mereka sendiri. Ya. Begitu Tengku ya? Ya, jadi kalau dalam ayat ini berarti itu awal mulanya dari manusia. Kita memberikan apa yang Allah akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Kalau kita melupakan Allah, Allah juga melupakan kita.
bukan Allah lupa, tapi melupakan, membuat diri kita juga lupa kepada diri kita sendiri. Jadi memang ada sebagian etikat yang percaya kepada Jabriyah kan, semuanya sudah diatur oleh Allah, di bawah tekanan Allah. Iya. Nah, di sini nggak seperti itu. Di sini misalkan dalam ayat taballah, tabu fataballah, mereka bertobat, maka Allah pun menerima tobatnya kan, itu kita artikan. Tabu fataballah kan? Nah, jadi ada aksi dari manusia. Ketika kita pengen dapat hidayah, kita kejar hidayah itu, Allah akan memberikan. Nah, bukan hanya sebatas kita tunggu kan gitu Ustaz ajarannya. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Jadi ada usaha dari manusia tentunya. Usaha dari manusia juga kekuatan Allah berikan tentunya kan. Nah, itu Ustaz. Oke. Kemudian fa ma'rifatul qalbi wa haqiqati awsafihi asluddin. Nah, kita sering mendengar syair awwaluddin ma'rifatullah. Tapi di sini awwaluddin ma'rifatul qalbi wa haqiqatu awsafihi. Ini mana yang benar, Tengku? Dua-duanya benar. Awaluddin ma'rifatullah itu natijahnya Ustaz. Itu natijah terakhir dalam kias mantek. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Mengenal Allah itu dimulai dari mengenal diri kan tadi? Mengenal diri dimulai dari mengenal hati kan? Jadi kalau kita tarik ke belakang, awaluddin ma'rifatullah benar. Tapi untuk sampai kepada mengenal Allah harus kembali kepada mengenal hati. Maka benarlah ucapan Imam Ghazali, ma'rifatul qalbi asluddin. Ya kan? Aslun. Itu. Terus kenapa? Karena bagaimana kita mengenal? Kenapa ditambahkan wa haqiqatu awsafihi? Iya, kadang kita mengenal hati hanya sepintas saja, bukan mengenal hakikat. Sebenarnya yang dikatakan mengenal kan mengenal hakikat sesuatu, kamahiyah atau kamahwa. Mengetahui dengan sebenarnya pengetahuan. Bukan hanya sebatas meraba-raba. Nah. Karena kalau kita mengenal hati kita dengan meraba-raba, nanti kita terlalu cepat merasa soleh Ustaz. Ini kayaknya saya udah pinter, misal. Kayaknya saya udah soleh ini. Nah, kan itu kan belum mengenal berarti. Ya kan? Tapi ketika seseorang benar-benar mengenal dirinya dan Tuhannya nanti. Ketika kita tahu Allah itu alim, dengan penuh kesadaran bahwa kita ini jahil. Betapapun banyak kitab yang sudah kita baca, kita masih tetap dalam status jahula kan? Innal insana zaluman jahula kan gitu bunyinya Ustaz. Gimana ayatnya? Lupa. Pokoknya manusia itu yang pada hakikatnya jahil Ustaz. Walaupun sudah pengetahuannya tinggi tetap jahil. Cuma jahilnya bertingkat-tingkat ya. Oke. Itu lebih kurang Ustaz. Dan yang terakhir wa asasu tariqatis salikin. Berarti semua tariqat-tariqat yang ada di Indonesia, karena saya bertanyakan ini ada dua yang bergabung bersama kita, Mustami. Yang pertama guru saya Erki Al-Farisi, kemudian yang kedua guru saya Basyiratul Asrar Ustadz Brian. Ini dua orang ini, beliau ini ashabut tariqah ini, beliau ini Teguh. Banyak kali jamaah-jamaah dan kata-kata beliau tuh selalu indah, dan kami sering berdiskusi dengan salah satu dari beliau. Kan kadang-kadang ada orang yang masuk tariqah Teguh, ikut dalam tariqah-tariqah tertentu, diajarkan tariqah. Tapi kadang-kadang antara satu tariqah dengan tariqah yang lain ini saling mengejek-ngejek, saling menyindir, saling merendahkan. Nah, apakah ini terjadi karena mereka hanya mengenal tariqahnya, tapi tidak mengenal asas tariqahnya? Atau bagaimana menurut pendapat kamu? Itu sebaiknya kita tanya kepada ahli tariqah dulu, Ustaz. Jadi intinya, makanya apapun yang kita lakukan kan harus ada ilmunya, Ustaz kan? Ketika orang bertanya tentunya harus dibekali dengan pengetahuan dulu. Makanya di awal kitab Bidayatul Hidayah kalau nggak salah Murakabil Ubudiyah. Man tasawwafa ya. Man tasawwafa qabla an tafaqaha bagaimana? Man tasawwafa wa lam yatafaqqah. Nah itu dia, lebih kurang begitu kan. Jadi kalau orang langsung bertasawuf tanpa belajar fikih atau ilmu-ilmu tentang tasawuf itu sendiri kan, nanti dikhawatirkan perilakunya justru bukan perilaku ahli tariqah. Nah itu. Tapi perilaku ahlul fasiqin gitu ya.
Karena seseorang baru bisa dikatakan sufi kan man sofa qalbuh, Ustaz. Orang yang bersih hatinya, tidak ada lagi caci maki kan, tidak ada lagi menghina, pelecehan, ucapannya sopan, lembut segala macam itu. Jadi sofa qalbuh kan salah satu ulama mengartikan seperti itu. Oke, Masya Allah. Ustaz, awak bro bagaimana? Kira-kira atau tunggu Ibnu Akil ada yang ingin didiskusikan? Ustaz Ibnu Akil? Iya, ini Tengku Mursyid dalam kita Majelis Susaniyah katanya jangan banyak bertanya. Orang zaman dulu tersesat gara-gara banyak bertanya. Kan? Oh deh, saya udah tersesat banget ini. Mingkasrati masa ini. Kembali ke Ustaz. Mengingat dalam ayat fas'alu ahla dzikri, guru, makanya kami ingin bertanya sedikit. Jadi pertanyaannya, iya, pas banget ini ada ahlul fikri. Ustaz, pertanyaan berarti diajukan kepada ahlul fikri. Tafadhal Ustaz. Siapa ahlul fikri di sini? Yeah. Ustaz kan, Ustaz Fikri. Nama doang Tengku. Pertanyaannya guru tentang bedanya ma yaluh wa yatarasada ma yaluhu min khazainil malakuti, perbedaan antara alaihi dan wafihi. Alaihi dan wafihi. Apa beda ma yaluhu min khazainil malakut yang alaihi dengan ma yaluhu yang wafihi qalbu. Alaihi qalbu. Itu sedikit Ustaz, guru. Iya. Jadi lebih kurang. Ustaz Fikri, tafadhal. Silakan Ustaz. Tafadhal Ustaz. Jadi ini kita lihat dari huruf jarnya aja Ustaz, sepintas kan. Jadi ala kan isti'la Ustaz kan. Ya, Zaidun yajlisu alal kursi kan gitu. Jadi hal yang datang kepada hati itu bisa ada dua, bahkan bisa lebih. Ada yang datang ke permukaan hati pakai ala. Jadi bagian dari karunia Allah hanya datang sampai ke permukaan hatinya, atau ada yang menyusup ke dalam hati. Kalau menyusup berarti fi dzarfiyah Ustaz. Secara zahir seperti itu dulu sementara. Jadi karena yang datang ada dua, sama seperti kita datang ke rumah orang kan. Kadang duduk di pintu doang nggak masuk kan. Nah, jadi ada yang di pinggir-pinggir hati, ada yang sampai menghujam ke dalam sanubari. Nah, itu dia, makanya beliau menggunakan dua. Nah, begitu Ustaz lebih kurang. Syukran, makasih banyak. Ya, kita artikan kayak huruf-jar aja Ustaz. Selebihnya saya juga nggak paham. Ini mungkin yang paham ahlul tasawuf kali ya. Masya Allah. Tunggu Ustaz, cukup seperti itu? Sudah lebih dari cukup guru. Masya Allah. Ini Ustaz, kita belum bisa bertatap muka. Kamera saya nggak mau nyala. Ya teman-teman, bantu beliau follow guru kami Ustadz Abdullah Yusuf supaya sampai followers beliau 1000, jadi biar bisa tawajuh sama kita, biar bisa muwajahah sama kita. Ya, baru 700 sekian lah nih beliau nih. Dan kalau teman-teman pengen memberikan mawar atau apapun, berikan untuk beliau teman-teman. Ya, kalau saya udah kebanyakan mawarnya di depan rumah ini, mau ngasih ke sini nggak bisa ini. Iya. Biasanya yang diberikan mawar kan ke kuburan Ustaz. Ntar ngiri kita ini, jangan dikasih mawar. Kalau yang ngasih mawar ke kuburan itu baru alaihi Tengku. Iya. Tapi yang ngasih mawarnya ke TikTok itu udah wafihi. Masya Allah. Nah, Ustadz Awapro kalau ada pertanyaan nanti silakan. Tapi saya juga sambil menjawab pertanyaan Tengku Darwis Loksukun. Bagaimana cara kita membersihkan penyakit hati? Sedangkan Imam Al-Ghazali mengatakan harus dengan zikir. Zikir yang bertariqah dan dibimbing oleh murabbi. Sedangkan kita hidup di akhir zaman. Nah. Atau gimana maksud beliau, kesimpulannya nggak ada mursyid lagi sekarang apa gimana? Nah, coba nggak apa-apa. Ini mungkin penutup alenia. Kalau beliau ingin bertanya sesuatu silahkan. Saya undang masuk Tengku Ustadz Darwis. Ustadz Darwis. Silakan Ustadz Darwis. Gimana maksud pertanyaannya Ustadz Darwis? Assalamualaikum.
Salam. Maksud saya yang bertanya, kan kita hidup di akhir zaman, sedangkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Sirrus Salikin telah membicarakan tentang menjauhkan penyakit hati seperti iri, dengki dan lain-lain. Sedangkan kita hidup di akhir zaman, apakah ada murabbi? Murabbi itu kan pendidik jiwa kita yang mengontrol kita untuk jauh daripada penyakit hati. Yang dikategorikan seperti ulama-ulama yang terdahulu, seperti Imam tasawuf kita yang lain selain Al-Ghazali ataupun Imam Junaid Al-Baghdadi. Apakah ada orang yang seperti itu di akhir zaman ini? Apakah kita akan berputus asa akan kedatangan murabbi yang seperti yang dulu? Ya, Syekh. Ya. Tafadhal Ustaz Abdullah. Oh ya. Tentang mursyid ya. Jadi Imam Ghazali mengatakan dalam kitab beliau Ayyuhal Walad, mursyid itu selalu ada di permukaan bumi. Yajiduhu man talabahu. Mursyid selalu ada. Mursyid yang soleh, yang memiliki pengetahuan yang tinggi, yang beliau sudah melewati makam-makam yang sudah ditentukan ada. Dan memang langka. Tapi kata beliau, yajiduhu man talabahu. Pasti akan ditemui mursyid itu oleh orang-orang yang benar-benar ikhlas pengen mencarinya. Nggak bakal langka. Orang soleh itu ada sepanjang masa. Jadi gini maksudnya, zaman sekarang belum terlalu buruk Ustaz. Zaman sekarang belum terlalu buruk. Kita harus melihat dunia ini tidak hanya dari sisi buruknya, banyak sisi baiknya. Kemudian coba kita lihat latar belakang Imam Ghazali memberi nama kitab beliau dengan Ihya Ulumuddin. Menghidupkan ilmu agama. Itu menunjukkan di masa beliau pun agama itu sudah mati. Ilmu-ilmu agama tentunya yang berkaitan dengan hati nurani, dengan penyakit hati segala macam udah tenggelam, indiras. Makanya beliau mengarang kitab, memberi nama kitabnya Ihya untuk menghidupkan kembali. Jadi zaman itu nggak pernah berbeda, hanya pelakunya atau aktornya doang yang berbeda. Sebagaimana zaman dulu ada tokoh-tokoh yang soleh, ada mursyid, ada murabbi yang ikhlas, zaman sekarang juga ada. Tentunya kita harus cari. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Pasti ketemu insya Allah. Masya Allah. Gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz Darwish? Terima kasih Ustaz. Ya. Oke. Ada yang mau disanggah atau ditambah? Silakan. Diluruskan boleh Ustaz, jangan disanggah, diluruskan aja. Kalau bengkok diluruskan. Diluruskan, silakan Ustaz Darwish. Agak cukup tuh Ustaz. Masya Allah. Ini kita nuqtah kabirah kayaknya di sini Teguh ya. Gimana Ustaz? Kita nuqtah kabirah di sini, ya. Boleh kita titik di sini. Ya, kita titik dulu di sini. Besok insya Allah. Mungkin begini Ustaz. Ustaz. Ya. Kajiannya mungkin nggak bisa tiap malam barangkali. Tapi Iya. setiap ada waktu insya Allah kita akan berusaha untuk mengkaji. Karena kita akan ada kajian subuh Ustaz kan. Iya, yang betul. harus rutin. Sekaligus ingin mengundang semua teman-teman, saya alihkan kamera dulu ke wajah saya. Kalau misalnya di antara teman-teman ada yang ingin setiap subuh jam 6 kurang 5 menit atau kurang 10 menit ingin masuk kajian Zoom, kita pelajari kitab I'anatul Talibin dalamnya. Kayak gini kitabnya, barangkali buat yang baru masuk. Atau nanti kalau butuh PDF-nya bisa WA ke saya, nanti saya kirimkan. Kita baca dalamnya ini ya, bukan pinggirnya. Dan beliau, guru kita, Ustadz Abdullah Yusuf akan menemani, bukan mengajar, menemani kita belajar di Zoom. Yang akan dikirim linknya yang berbeda-beda setiap pagi. Ya, nanti silahkan teman-teman yang mau masuk hubungi saya. Nanti saya kirimkan linknya nanti insya Allah. Atau join di Telegram Kitab Kuning Gundul gimana? Gundul Mantul, iya kan? Kitab Kuning Gundul Mantul. Iya betul. Kitab Kuning Gundul Mantul. Gundul bukan maksudnya kepala gundul, kepala botak bukan. Tapi maksudnya kitab gundul. Maksudnya kitab gundul. Dan kita sudah masuk bab sholat. Udah halaqah yang keberapa ya? 20 sekian lah gitu. Pertengahan 20-an. Jadi silahkan teman-teman yang mau bergabung untuk memperdalam fikih, dan malamnya kita fokus untuk memperdalam hati. Sengaja nggak kita buka masalah fikih karena takut ada yang khilafiyah, apalagi akidah. Kalau akidah wah lebih berat lagi ya.
Jadi kita bicara masalah hati. Kalau hati kan enak kayak gini ya. Bener banget Ustadz Abdullah nyampein prolog ke saya. Kalau orang udah masalah hati, pasti semuanya akan fokus ke sana. Nggak mungkin dia nanya masalah hukum berwudu dengan air AC boleh atau tidak. Gitu. Ya, Masya Allah. Betul Teguh, Masya Allah. Kalamus solihin mujarrabun. Ya, seperti itu. Nah, Teguh Darwis nanti kalau mau ikut boleh. Nanti sambung dengan saya boleh atau di Telegram boleh. Nah, Ustadz, awak pro ingin menyampaikan sesuatu atau ingin ditambahkan? Tadi ada yang kurang-kurang barangkali. Tidak ada Ustaz, cuma lebih dari cukup malam ini kita. Masya Allah. Masya Allah. Allah barik fikum. Cuman ada yang wujud Ya. Ustaz Tengku Abdullah Yusuf Urung Pane. Silahkan dijawab. Ustaz Abdullah Yusuf. Tuan tinggal sementara di Bekasi. Waalaikumsalam. Belum tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Oh, di Bekasi. Asli Lung dalam gunung di Bareblang, di Alumum. Masya Allah. Murah mulia jauh, merantau ke sini habis tsunami, merantau, belum bisa pulang-pulang ini. Kehabisan ongkos, rusak sepeda motornya. Masya Allah. Tunggu awak pro dari Aceh Besar ya? Iya, Aceh Besar. Dulunya ngaji di mana? Mohon maaf. Enggak pernah ngaji, cuma dengar aja penyampaian dari Ustaz ngaji mondok. Enggak, kalau ngedengar-dengar baca kitabnya enggak sejago itu. Ya betul, enggak pernah. Jadi Ustadz bayangkan aja, dengar-dengar doang bisa seperti itu kan, apalagi kalau beliau ngaji kan. Masya Allah. Maka Ustadz kita nggak boleh menyepelekan para mustami'in ya. Iya. Itu dia. Bayangkan Ustadz, beliau dengar-dengar doang begitu. Apalagi Gias Aulawi. Kalau Tengku Darwis, mohon maaf, Tengku Darwis dari mana dan dulu belajar berguru di mana? Penting untuk menanyakan sanad keilmuan, Tengku. Saya nggak pernah mondok, Ustaz. Waduh. Terus? Saya orang awam, orang yang paling awam. Emang nggak bisa baca kitab undul. Ini nggak bisa baca. Emang. Tapi sebelumnya pernah ngaji di pesantren gitu, di Dayak? Nggak pernah. Sampai sebatas ekonomi ya. Masya Allah. Jadi sekarang ikut pengajian sama Abu Manan aja sini. Di mana? Manan Yahmin Castrung. Ikut pengajian bulanan ataupun pekan lah. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Sama itu Bahzar kasih Ustaz Nur. Ya, itulah. Konang susu Kalau sebentar. Di mondok nggak ada. Oh, Tengku Konang susu lung di Bekasi sitnya Tengku. Oh, di Bekasinya di mana? Tengku Konang. Konang susu itu Pasar Baru Bekasi. Oh ya, salam kenal. Nanti saling follow-follow ya. Ustadz Abdullah tinggalnya di Gunung Sampah, Bantar Gebang. Beliau sering menyebutnya Gunung Sampah. Jibalul Kumamah. Ya itu. Ya ini kajian pertama teman-teman ya malam ini, dan kita nggak menentukan waktunya kapan. Sesempatnya kami, sesempatnya beliau. Nanti kalaupun saya nggak sempat, nanti insya Allah ada Ustadz Tengku Ibnu Akil yang akan memoderasi kajian ini. Ini baru pertama. Berikutnya insya Allah nanti akan kita atur kembali. Intinya teman-teman sering patroli aja di akun saya, akun Ustadz Abdullah. Jadi kalau ada langsung boleh bisa masuk. Cuma syaratnya yang masuk dia harus baca, seperti itu. Yang masuk harus baca. Tapi nanti untuk diskusi pertanyaan kita akan buka sebijaksana mungkin. Seperti itu. Gimana Tengku Abdullah Yusuf? Begitu formulanya bagus atau ada tambahan? Murabbi? Ya udah keren itu. Ya kita belajar gimana aja caranya bebas. Nah, ya, penting intinya belajar.
Oke, alhamdulillah. Dan teman-teman ini semua jadi saksi ini kita ngaji sekarang ini ya. Masya Allah. Jadi apakah kalau menyuruh cekin pupun kitab ya, walaupun loncat bab-bab yang tengah. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Kerekam nggak dia Ustaz? Kalau di TikTok dia kerekam nggak? Kerekam. Saya rekam lagi nih. Dari awal saya rekam di screen layar ya. Pengen saya upload nanti di akun Tengku. Boleh nanti diupload di Gundul Mantul Tengku? Ya. Oke. Siap. Nanti saya ini dulu ya, teman-teman. Saya off rekaman saya terlebih dahulu. Nanti kita ngobrol santai setelah ini. Oke, terima kasih. Saya tutup halaqah ini. Sama-sama kita membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika.